Teteh. Saya minta Teteh pergi dari sini sekarang. Karena pasti warga akan curiga Teteh punya anak. Maksud kamu, Teteh harus meninggalkan desa ini? Iya, Teh. Biar rumah Teteh saya yang jaga. Saya tahu, kamu itu bidan yang menculik bayi di klinik Polosari kan? Iya kan? Saya akan mencarikan orang tua baru buat bayi-bayi ini. Dan kamu mencarikan bayi baru buat saya untuk dijual. Maaf, saya salah. Apa yang kamu lakukan? Awas, dengar ya. Saya tidak akan membiarkan kamu menjual mereka. Kamu tahu betapa saya sayang sama Sinar. Saya akan laporkan kamu ke polisi dan saya akan beritahu siapa Sinar sebenarnya. Sinar anakku. Bu Siska. Selamat siang. Siang, Pak. Kami dari Pos Polisi Duri ingin menyampaikan bantuan berupa susu dan makanan untuk yayasan. Iya, terima kasih, Pak. Sinar, Ibu sudah menemukanmu. Ibu akan segera jemput kamu, Sinar. Kamu sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Tapi kamu mengkhianati saya, nih. Kamu itu jadi orang jangan bodoh-bodoh amat, kenapa sih? Anak-anak itu adalah sumber penghasilan kita. Tapi ini tuh yayasan, bukan tempat jual beli anak. Terus dari mana yayasan ini mendapatkan uang? Yayasan ini bukan cuma sekedar menampung anak-anak yang terlantar, tapi juga menyalurkan mereka yang mau diadopsi. Sebenarnya Teteh itu baca nggak sih tata tertib dan anggaran yayasan? Iya, saya memang orang bodoh. Saya ini orang kampung. Tapi saya hanya ingin menolong mereka ini. Anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Hanya itu. Justru itu, Teteh membutuhkan saya di sini. Karena kalau tidak, Teteh tidak bisa menjalankan yayasan ini sendirian. Iya, tapi yang ada di otak kamu hanya ingin menjual anak-anak ini. Kamu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Apa? Dengar ya, apa yang saya lakukan tidak melanggar hukum. Anak itu bukan anak kamu. Bidan Ida maksudnya? Iya. Dia masih buronan kan, Pak? Betul. Apa kamu punya informasi mengenai dia? Dia itu pernah kerja sama saya, Pak. Semua harta milik saya habis dicuri sama dia. Kamu yakin? Apa ini orangnya? Ini mah foto lama, Pak. Saya punya kok foto yang baru. Jadi benar, tidak ada tamu yang bernama Ida menginap di sini. Tidak ada. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya bisa minta tolong pesankan taksi? Bisa, Bu. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam. Hesi, polisi sudah menangkap bidan yang menculik anak kita. Apa?
Iya, polisi sudah menangkap bidan itu. Dan kita diminta ke sana sebagai saksi. Ayo. Ayo. Apa? Tolong jawab terus terang saja, Bu. Pada siapa Ibu menjual bayi yang bernama Putri? Saya tuh nggak pernah ngejual bayi yang namanya Putri, Pak. Orang saya ngeliat aja juga belum pernah kok. Kita semua tahu, Bu. Kalau Ibu itu adalah bandar penjual anak. Jadi jangan berbelit-belit. Terus terang saja, Bu. Pada siapa Ibu menjual bayi yang telah diculik oleh bidan Ida itu? Saya nggak tahu, Pak. Orang saya ketemu Ida, dia juga nggak bawa bayi kok. Dia sendirian. Bohong kamu. Terus terang saja, Bu. Ayo jawab. Jawab. Jangan main-main. Ini soal anak manusia. Di mana bayi itu? Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Gimana bisa nggak tahu? Kan kamu yang menculik. Ya pokoknya bayi itu hilang waktu kecelakaan bus itu. Jangan bohong kamu. Betul, Pak. Saya tanya sekali lagi. Kalau kamu bisa menunjukkan di mana bayi itu, hukuman kamu bisa lebih ringan. Ngerti? Betul, Pak. Iya. Makanya jawab pertanyaan saya. Bayi itu saya serahkan sama Bu Ika. Oh. Lepaskan saya! Lepaskan saya, Mas! Kamu yang menculik anak saya! Lepaskan anak saya! Lepaskan anak saya! Lepaskan anak saya! Dasar susur biadab! Jadi Bapak dan Ibu yakin kalau orang itu adalah bidan yang membantu persalinan Ibu 7 bulan yang lalu? Bagaimana saya bisa melupakan wajah orang yang menculik anak saya, Pak? Lalu, Bapak? Iya, saya juga melihat ya, Pak. Waktu itu saya ada di sana. Pasti dia tahu di mana anak saya kan, Pak? Kami sedang melakukan integrasi pada tersangka. Tapi sampai sekarang tersangka belum mengetahui di mana bayi yang diculiknya itu berada. Bagaimana mungkin dia nggak tahu? Dia yang menculik anak kami, Pak. Bapak paksa dong dia bicara. Bu, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan berhasil. Jadi Bapak dan Ibu boleh pulang. Pulang? Saya nggak mau pulang. Saya nggak bisa pulang. Saya mau nunggu anak saya balik. Bu, kami tidak bisa memastikan kapan tersangka akan buka mulut. Jadi Bapak dan Ibu tidak ada gunanya di sini. Yaudah, kita pulang aja yuk. Enggak, Mas. Saya nggak mau pulang. Berbulan-bulan kita nungguin Putri. Masa kita mau pulang sih? Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau. Hesi. Uang sebanyak itu sudah habis. Abang pakai buat apa sih? Abang main judi ya? Atau jangan-jangan abang main perempuan? Iya bang, uang hasil penjualan rumah Teteh itu kan udah saya kasih semua sama abang. Kata abang buat usaha. Halo? Abang? Bang? Teteh, ternyata kamu masih berhubungan sama suami saya. Bukan Teh, itu Bang Sarip yang lain, bukan Bang Sarip suami Teteh. Omongan kamu sudah tidak bisa dipercaya nih. Ternyata kamu menusuk saya dari belakang. Kamu racun. Teh, jangan pergi, Teteh mau kemana? Saya mau lapor polisi.
Karena kamu sudah menipu saya. Kamu membawa kabur uang penjualan rumah saya dan bersekongkol dengan Bang Sarif. Kalau Teteh laporkan saya ke polisi, saya juga bisa melaporkan Teteh ke polisi tentang Sinar. Teteh! Teh! Putri. 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 Si, kamu kenapa? Saya mau anak saya. Kemana dia perginya, Putri? Polisi belum mendapatkan keterangan apa-apa. Polisi? Iya, mereka lagi berusaha untuk mengorek dari bidan Ida. Siapa bidan Ida? Saya nggak kenal siapa dia. Saya mau Putri. Saya mau anak saya balik lagi ke saya. Putri. Si, kamu kenapa? Bu. Masa kamu nggak kenal sama bidan Ida? Dia yang... Putri. 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 Halo Putri. Ibu siapa? Ibu. Awas kamu. Hesti! Jahat kamu. Apaan kamu? Aduh. Pak, itu anak majikan saya. Namanya bukan Putri, Cassandra. Tenang, Mbak, tenang, Mbak. Ini istri saya. Aduh, istrinya gila ya, Pak. Wah, Si, gila dia. boleh saya gendong? Mas, kamu kangen juga ya sama Putri ya? Nih, Putri. Putri. Sayang. Aduh, ayo sayang kita pulang sayang. Ayo. Masih hidup Putri. 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 Putri, jangan ambil anak saya. Putri. Masa mau ketemu Putri? Bagaimana keadaan kakak ipar saya, Dok? Bu Aci sudah siuman. Betul kamu saudaranya Bu Aci? Benar, dokter. Saya adik iparnya. Memangnya kenapa ya, dokter? Tidak apa-apa. Silakan kalau mau melihatnya. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama. Silakan. Teh, Ini posisi kita sekarang sama. maksud Teteh apa? Kamu sudah mencelakakan saya. Saya bisa melaporkan kamu ke polisi. Jangan, Teh. Saya kan nggak sengaja. Saya nggak bermaksud mencelakai Teteh. Semua ini kecelakaan, Teh. Kita lihat saja. Polisi lebih percaya sama kamu atau sama saya? Teteh mau memfitnah saya. Kamu sudah mengancam saya, nih. Bahkan sudah sangat membahayakan saya dan menipu saya. Saya hanya mau kamu berjanji. Kamu tidak akan pernah menjual Tari dan Sinar. Iya, Teh. Saya janji. Saya nggak akan menjual mereka. Tapi tolong, Teteh juga janji. Teteh nggak akan cerita pada polisi. Iya, tapi satu lagi. Kamu juga harus berjanji kamu tidak akan berhubungan lagi dengan Bang Sarif. Kalau tidak, saya akan melaporkan kamu ke polisi kalau kamu yang membuat saya cacat. Cacat? Kemungkinan saya tidak bisa berjalan lagi seumur hidup. Saya mengkhawatirkan masa depan anak-anak panti, terutama Tari dan Sinar. Untuk itu, saya akan berencana untuk menjual yayasan panti asuhan kita dan pindah ke tempat yang lebih sederhana.
Dok, apa yang terjadi sama istri saya, Dok? Sepertinya istri Anda mengalami shock berat, sehingga bersikap tidak rasional, juga berhalusinasi. Terus apa yang harus saya lakukan, Dok? Dokter bisa menyembuhkan istri saya, kan? Saya hanya dokter umum. Sebaiknya Anda membawa istri ke rumah sakit jiwa atau psikiater. Rumah sakit jiwa? Di sana, psikiater akan membantu menganalisa kondisi istri Anda. Anda jangan khawatir, istri Anda tidak sakit jiwa. Saya akan membuat surat keterangan, oke? Dengan ini, Majelis Hakim memutuskan hukuman penjara selama 25 tahun atas tertuduh Ika Astuti karena terbukti bersalah dalam kasus penculikan anak, dan hukuman 15 tahun atas tertuduh Ida Sulaiman dalam kasus penculikan bayi. Bu, Clara berangkat sekolah dulu ya. Sudah 7 tahun istri kamu itu meratapi kepergian Putri. Setiap hari dan sepanjang hari. Istri kamu itu sudah tidak waras, Bayu. Dia sama sekali tidak peduli sama kamu dan Clara. Jadi apa yang kamu harapkan? Tapi Bu, kita harus berusaha untuk menyembuhkan luka batinnya. Dan saya juga udah membawa dia ke psikiater. Ibu tahu, Bayu. Tapi udah 7 tahun. Hah, kamu lihat sendiri dong kondisinya tuh makin buruk. Badannya kurus kering, nggak mau makan. Diam di kamar aja mulu nangis. Menciumi baju bayi. Istri kamu itu sudah gila. Bu, jangan ngomong kayak begitulah. Dia masih ibunya Clara. Waras ataupun gak waras. Ibu tuh prihatin sama kamu. Hah? Kamu sebagai suami itu butuh istri untuk melayani kamu. Dan Clara butuh ibu untuk bisa memperhatikan dia, menyayangi dia. Kamu tidak bisa harapkan itu dari Hesti. Tidak bisa lagi. Kamu harus cari penggantinya. Ibu mau saya nikah lagi? Saya masih punya istri, Bu. Istri saya masih mungkin untuk bisa kembali seperti semula, Dok. Karena sudah hampir 5 tahun istri saya berobat dan berkonsultasi sama dokter, tapi saya belum lihat adanya sesuatu yang positif. Kita nggak boleh berhenti berharap. Kita harus selalu berusaha dan berdoa. Hari ini saya ingin mengajukan usulan buat Bapak. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat Bapak. Usulan apa, Dok? Hesti trauma karena kehilangan anaknya. Jadi mungkin kehadiran seorang anak bisa mengembalikan traumanya dan naluri keibuannya. Tapi kami kan sudah punya anak, Dok. Maksud saya, anak seperti Putri yang sudah 7 tahun yang lalu menghilang. Maksudnya, dokter, kalau saya harus mengadopsi seorang anak untuk menggantikan anak kami yang hilang? Iya, Pak. Cara ini bisa berhasil untuk orang yang trauma karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Sudah banyak metode dan cara, tapi ini satu-satunya jalan. Tumben nih, makanannya istimewa segala. Hari ini ada yang ulang tahun. Siapa coba tebak? Siapa ya? Siapa ya? Siapa sih Bu yang ulang tahun? Ulang tahunnya Sina. Ini. Ini buat saya, Bu.
Sinar dikasih kalung, Bu. Seingat aku, waktu aku ulang tahun, aku nggak pernah dikasih hadiah apa-apa. Ini kalung milik Sinar, bukan pemberian dari ibu. Cuma ibu temukan dulu ukurannya ukuran bayi. Jadi ibu simpan. Nah, sekarang baru ibu kasihkan kepada Sinar. Sinar, ini kalung pasti pemberian orang tua kamu. Kamu simpan baik-baik ya sayang. Bu Nini pasti capek kerja seharian. Tari pijitin ya. Makasih ya, Tari. Iya, Bu. Masa si Sinar ulang tahun dapat kado sih? Anak-anak yang lain aja nggak pernah tuh dapat kado apa-apa. Ibu Aci boleh saja memanjakan Sinar. Tapi saya pastikan tidak akan ada orang tua yang mau mengangkat dia sebagai anak. Sinar akan selamanya tinggal di sini. Dia akan saya jadikan pembantu di sini. Tari sayang banget sama Bu Nini. Kalau nggak ada Bu Nini, siapa lagi yang akan sayang sama Tari? Bu Aci kan pilih kasih sama aku, Bu. Ya Allah, saya pengen sekali punya ayah dan ibu seperti anak-anak yang lain. Mudah-mudahan orang tua saya masih hidup dan masih mencari saya. Semoga Allah mendengar doa kamu ya, Nak. Ibu. Ibu nggak marah kan? Enggak, ibu nggak marah. Tadi Sinar berdoa minta dikasih ayah dan ibu. Nggak apa-apa sayang. Ibu nggak marah kok dengar doanya Sinar. Ibu sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Tapi kamu berhak mendapatkan kebahagiaan seperti anak-anak lain. Punya ayah, punya ibu. Ibu ngerti banget kok, Sinar. Walaupun sebenarnya ibu berat sekali melepas kamu. Karena ibu sangat sayang sama kamu. Makasih ya, Bu. Sinar janji nggak akan lupa lagi sama ibu. Makasih ya. Selamat siang, Pak. Sehari kan saya udah pernah bilang sama kamu jangan panggil saya Bapak. Habis saya harus panggil apa dong? Sejak pertama kali kamu magang di sini kan kamu panggil saya Mas. Panggil aja saya Mas. Tapi kan keadaannya sekarang udah berubah, Pak. Saya udah jadi pegawai di sini dan wajar dong kalau saya panggil bos saya sebagai Bapak. Kamu ini ada-ada aja. Misi, Pak. Bertahun-tahun mempertahankan Sinar. Akhirnya dia mau pergi juga ninggalin Teteh. Coba kalau Teteh mau dengerin saya dari dulu. Sekarang keadaannya beda nih. Sinar sudah besar. Dia sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Kalau dulu kan dia masih bayi, belum tahu apa-apa. Tapi sekarang udah terlambat, Teh. Mana ada orang tua yang mau mengangkat anak seusia Sinar? Kebanyakan orang mau mengadopsi bayi. Tapi saya yakin pasti ada orang tua yang bisa membahagiakan Sinar.
Siang dan malam saya berdoa untuk kebahagiaan Sinar. Saya ini sekarang apalah nih? Sudah tak berdaya. Sering sakit-sakitan dan lumpuh. Kalau memang ada orang tua yang mau membesarkan dan merawat Sinar, saya ikhlas untuk masa depannya Sinar. Di sini dia tidak punya masa depan. Ibu. Iya nak, ada apa? Pak Bayu itu hebat banget loh Bu. Saya udah lama kan ikut sama dia. Dari mulai perusahaan masih kecil, sampai sekarang udah berkembang pesat jadi perusahaan besar yang omsetnya lumayan besar loh Bu. Apa gara-gara itu sampai sekarang kamu belum punya pacar juga? Maksud Ibu? Jangan-jangan saking kamu kagumnya sama bos kamu itu, kamu nggak tertarik lagi nih sama pemuda yang lain? Ibu, bisa aja. Sari, Ibu hanya mau mengingatkan kamu. Bayu itu sudah berkeluarga, sudah punya istri. Jadi... Tapi kan istrinya udah lama sakit, Bu. Udah lama nggak berfungsi sebagai istri. Kasihan Pak Bayu, Bu. Dia udah bekerja keras, tapi di rumah nggak ada yang ngurus dan nggak ada yang bahagiakan dia. Ibu nggak mau kamu kecewa. Apalagi kalau kamu sampai merebut suami orang. Itu nggak baik, nak. Enggak, Bu. Sari nggak akan tega ngerebut suami orang. Sinar. Dari mana sih kamu? Ibu, aku... Saya kan udah bilang, kalau kamu mau pergi, kamu harus bilang sama saya. Aku udah izin sama Bu Aci, Bu. Dengar ya, yang mengurus panti asuhan ini, saya bukan Bu Aci. Jadi kamu harus patuh sama saya, bukan Bu Aci. Ngerti? Iya, Bu. Sini kamu. Sakit. Apa? Sakit kamu bilang? Kamu harus dihukum yang lebih berat dari ini supaya kamu kapok, ngerti? Duduk, duduk. Nih, cuci semua cucian ini. Enggak, Bu. Kenapa? Kamu mau ngelawan saya lagi? Makanya, saya kan udah bilang kamu harus patuh sama saya, bukan Aci. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Besok semua cucian ini harus sudah kering dan disetrika. Capek-capek nyuci, kok dikotorin lagi? Supaya kamu nyuci sekali lagi dan cucian kamu itu belum kelar, kamu nggak akan pernah dapat makan malam. Paling kamu dihukum lagi sama Mbak Nini. Kamu jahat, awas kamu. Apa? Awas? Awas apa lagi sih? Mau ngadu lagi sama Bu Aci? Ingat ya, Bu Aci nggak akan pernah percaya sama kamu. Paling-paling aku duluan yang akan ngadu sama Mbak Nini supaya kamu dihukum. Ayah mau minta persetujuan dan pendapat kamu, boleh nggak? Soal apa ya? Kamu sayang kan sama ibu? Kamu pengen ibu cepat sembuh? Psikiater bilang ayah harus mengangkat anak. Apa? Apa, Bayu? Apa ibu nggak salah dengar? Iya. Ayah harus mengangkat anak biar ibu cepat sembuh. Kamu
Kamu serius? Apa? Kamu mau ngangkat anak? Hidup kita sehari-hari aja untuk makan aja pas-pasan. Apalagi kita harus ngongkosin anak. Kamu tuh ada-ada aja, Nur. Nur. Rumah anak, itu tuh butuh biaya yang banyak. Nanti untuk sekolahnya, jajannya, dan yang lain-lainnya. Bang, dengerin ya niat saya ya. Kita tuh ngangkat anak buat ngebantuin kita kerja. Apa? Aku nggak ngerti maksudmu, Nur. Ih, si Abang. Nanti tuh kita ngangkat anak tuh bukan anak bayi, tapi anak yang gedean dikit. Jadi bakal ngebantuin kita kerja, ya. Jadi saya nggak usah capek-capek kerja, banting tulang, jadi kerja enak-enakan dikit. Emangnya bisa apa? Orang yang nggak kaya seperti kita ini ngangkat anak, Ya bisa lah, Bang. Besok kan Abang nganterin Pak Bayu kan ke panti asuhan. Cari tahu aja di sana ya, Bang ya. Tari, Sinar. Iya, Bu. Bu. Dengar ya, abis ini rapi-rapi ya. Pakai baju yang bagus. Kalian siap-siap. Abis itu ke ruangannya Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya udah, sekarang sana ganti baju. Ya? Iya, Bu. Wah, kayaknya ada kabar bagus nih. Maksud kamu tadi? Kamu tuh bodoh banget ya. Masa sih nggak bisa nebak? Ibu nyuruh kita pakaian yang rapi. Berarti ada yang orang mau ngeliat kita. Maksud kamu ada orang yang mau datang angkat kita ya? Kamu tuh jangan berharap ya, Sinar. Paling dia nggak milih kamu. Dia akan milih aku. Kamu tahu kenapa? Karena kamu tuh bodoh. Kalau kamu yang dipilih juga nggak apa-apa, Tari. Kalau saya sih berharap orang tua saya akan datang mencari saya. Nggak mungkin banget deh. Kamu itu anak yang dibuang di sungai sama orang tua kamu. Artinya orang tua kamu itu nggak mau punya anak seperti kamu. Mana mungkin sih orang tua kamu nyariin kamu? Kamu itu anak buangan ya? Anak yang dibuang di sungai. Ya Allah, apa benar yang dibilang Tari tadi? Apa benar aku dibuang ke sungai? Kamu ikut aku yuk. Kemana? Pokoknya kamu harus ikut. Kamu pasti senang. Ayo. Ayo, ayo. Rasain kamu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus tetap di sini kerja buat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tari, usianya 7 tahun. 7 tahun. Usia anak saya juga 7 tahun. Di sini ada 2 anak perempuan yang berusia 7 tahun. Tari dan Sinar. Tar, Sinarnya mana? Sinar kebiasaan lelet deh, Bu. Telat mulu. Gak disiplin banget sih tuh anak. Udah bersih. Kok dikunci? Mbak Nini! Mbak Nini! Kenapa kok dikunciin, Mbak? Mbak, bukain, Mbak! Sinar mana nih? Sinar lagi sakit. Ya, dia nggak enak badan. Kayaknya flu deh.
Sepertinya Sinar itu harus diperiksa, Teh. Takutnya ada virus yang menular. Sakit flu? Iya. Ini pasti akibat dia keluyuran. Anak itu nakal sekali. Ya Tuhan, kenapa aku dikunciin di kamar? Aku ingin dapat orang tua. Aku pengen diangkat sama mereka. Ayah, Ibu. Kenalin, ini Clara dan ini Tari. Halo. Tari. Nggak usah pakai cium tangan. Norak tahu. Clara. Dan itu Nenek. Ayo, sana. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Jangan panggil saya nenek, karena kamu bukan cucu saya. Dan saya bukan nenek kamu. Jadi panggil Bu Chandra. Bu, kok kayak gitu sih? Dia kan anak angkat saya, jadi boleh dong panggil Nenek. Dia nggak ada ikatan apa-apa sama kamu. Juga sama ibu. Jadi kamu tetap panggil Bu Chandra, bukan nenek. Clara anterin Tari ke kamarnya ya. Sinar, belum tidur? Belum, Bu. Kamu sakit ya? Enggak kok, Bu. Kata Ibu Nini, kamu sakit flu. Enggak, Bu. Saya nggak apa-apa. Aneh, kalau kamu nggak sakit, tadi kenapa nggak keluar kamar waktu ada tamu? Saya... Teteh, maaf. Ini sudah waktunya anak-anak tidur. Saya cuma menyampaikan ke Sinar supaya dia tidak kecewa dan sedih karena kejadian tadi siang. Karena besok akan ada yang menyebut kamu, Sinar. Siapa, Bu? Apa? Sebenarnya Ibu sedih dan berat melepaskan kamu. Tapi Ibu tahu kalau kamu sangat ingin sekali punya ayah dan ibu. Ya udah. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya ada orang tua yang ingin mengangkat kamu sebagai anak. Yang benar, Bu. Siapa mereka, Bu? Siapa? Pagi, Bu. Ini Sinar. Sinar, kasih salam buat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, sayang. Bang, kita udah lama banget ya, Bang, pengen punya anak ya, Bang. Tapi susah banget. Sinar pengen jadi anak ibu. Salim dulu deh sama Bapak. Pak, Bu, maaf. Ini ada surat-surat yang harus ditandatangani. Iya, Bu ya. Ya, maaf. Rasain tuh si Sinar. Dia masih tinggal di kamar panti asuhan yang sempit dan panas itu. Hei, ngapain kamu di situ? Nenek. Saya bukan nenek kamu dan kamu bukan cucu saya. Jadi jangan panggil saya nenek, panggil Bu Chandra.
Dan kamu jangan berpikir kamu seperti Tuan Putri ya. Mengharap orang mengantar makanan dan minuman ke kamar kamu. Iya. Kalau kamu mau makan, keluar dari kamar ini. Iya. Jadi ini tempat kerja ibu dari pagi sampai sore. Jadi kamu sekarang ngebantuin ibu juga, ngerti? Hah? Kenapa? Emang kamu kira ibu ngangkat kamu biar kamu bisa dimanja-manja, disayang-sayang? Jangan ngarep. Ibu ingin ngangkat kamu karena ibu biar kerjaan jadi enteng. Jadi saya... Jadi apa? Jadi kamu tuh jangan banyak bengong begitu. Ayo kerja. Nih, bawa nih buah. Kirain ini rumah mereka. Nggak taunya mereka cuma kerja di sini. Selamat siang, Mama. Selamat siang, Papa. Siang, sayang. Hesti, ini Tari, anak kita. Anak kita. Ya, kemarin kan kita ke panti asuhan jemput dia. Kamu lupa ya? Anak kita namanya Putri, bukan Tari. Kalau Mama mau manggil aku Putri, nggak apa-apa kok, Mah. Kecil-kecil udah bisa ngambil hati. Nanti kamu juga akan sekolah seperti Clara. Nanti ayah akan siapin segala sesuatunya ya. Makasih, Ayah. Sinar. Tari. Nuri, ini siapa nih? Iya. Ini siapa? Hah? Ini anak ayah dan suami ayah ngangkat Sinar sebagai anak. Angkat anak? Kamu ini pembantu kok berani-beraninya ngangkat anak? Iya, habis gimana ya, udah lama pengen punya anak. Jadi waktu Pak Bayu ke panti asuhan, suami ayah lihat Sinar jadi kepengen punya anak. Alhamdulillah. Tolong beresin ini cepat. Awas ya, kalau macam-macam gaji kamu saya potong. Iya. Ini sih, jangan becus. Kalau bikin senang malah bikin susah.